Bismillahirrahmanirrahim. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bersama-sama memahami metode persediaan, yaitu metode persediaan FIFO, LIFO, dan average atau rata-rata. Kita mulai dengan metode persediaan FIFO. First in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Kita akan memahaminya dengan sebuah simulasi yang sangat sederhana. Ya, kita akan jual beli telur asin. Kita pertama membeli telur asin. 1 Mei dibeli telur asin 1 butir harganya 1.000, ya, nominalnya kecil supaya kita langsung dapat menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, telur asinnya masuk ini. Ini adalah telur asin yang warna coklat muda ini, telur asin yang pertama kali masuk, first in. Kemudian tanggal 13 Mei dibeli lagi telur asin 1 butir harganya 2.000. Tanggal 28 dibeli telur asin lagi harganya 3.000. Kemudian pada tanggal 30 ada penjualan 1 butir telur asin, harga jualnya 5.000, ya. Kita tahu nih harga jualnya 5.000. Kemudian kita akan mencari harga pokok penjualan telur asin ini, ya, yang mana? Dan nanti laba kotornya, kemudian persediaan akhirnya. Kalau kita perhatikan dengan menggunakan metode FIFO ini, maka yang pertama kali masuk itulah yang akan kita jual. Nah, inilah, ya. Jadi harga pokok penjualannya adalah telur asin yang pertama masuk, yaitu 1.000. Nah, untuk mengetahui laba kotor adalah harga jual dikurangi HPP, harga pokok penjualan, sama dengan laba kotor, yaitu 5.000 dikurangi 1.000, 4.000. Sedangkan persediaan airnya adalah ini, ya, telur asin yang warna biru langit yang harganya 2.000. Satu lagi telur asin yang warna hitam yang harganya 3.000, ya. Jadi persediaan airnya 2 butir, HPP-nya 5.000. Nah, sekarang kita simulasi dengan sistem persediaan perpektual. Perhatikan tabel yang ada di layar. Tanggal 1 Mei pembelian 30 butir, harga satuannya 1.000, jadi 30.000, masuk ke persediaan, dicatat di persediaan. Ini persediaan kita tanggal 1 Mei. Tanggal 14 Mei ada juga pembelian 10 butir harganya 2.000. Jadi persediaannya 2 baris. Ini adalah baris pertama yang pertama masuk dan baris kedua adalah yang terakhir masuk. Tanggal 17 Mei ada penjualan 15 butir. Nah, mana yang harus kita keluarkan, harus kita jual? Oke, yang kita jual adalah 30 butir ini yang kita jual, harganya 1.000, ya, jadi 15.000. Dan karena 30 dikurangi 15, jadi persediaannya yang harga 1.000 tetap 15. Yang 10 butir harga 2.000 utuh, masih utuh, ya. Tanggal 24 Mei ada pembelian lagi, 20 butir harganya 3.000. Nah, sekarang persediaannya 3 baris. Ada yang harganya 1.000, 2.000, dan 3.000. Ya, tanggal 30 Mei ada penjualan 40 butir telur. Yang akan kita keluarkan adalah telur asin yang 15 butir yang pertama masuk ini. Kemudian yang 10 butir dan yang 20 butir ini hanya terjual 15 butir. Jadi 15 butir, 10 butir, dan 15 butir. Totalnya menjadi 40 butir. Dan sisanya tinggal 5 butir lagi yang harganya 3.000. Kemudian kita total pembeliannya 60 butir harganya 110.000. Kemudian penjualannya, ya, HPP-nya ini 55 butir harganya 95.000, dan persediaan akhirnya tinggal 5 butir lagi yang harga 3.000, yaitu 15.000. Perhatikan pada baris total, pembelian 60 butir dikurangi penjualan 55 butir,
sama dengan 5 butir persediaan airnya. Sekarang kita akan membahas metode persediaan LIFO. Last in, first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Simulasinya seperti contoh yang lalu. Ada data transaksi pembelian tanggal 1 Mei dibeli 1 butir telur asin harganya 1.000. Ya, masuk ke toko. Ini adalah telur asin yang pertama masuk. Kemudian tanggal 13 dibeli telur asin 1 butir harganya 2.000. Yang tanggal 28 dibeli telur asin 1 buah harganya 3.000. Nah, ini adalah telur asin yang terakhir masuk, yang terakhir kita beli. Sekarang kita ada penjualan tanggal 30 Mei dijual telur asin 1 butir. Harganya Rp5.000. Jadi harga jualnya Rp5.000. Kita akan mencari harga pokok penjualannya berapa. Menggunakan metode last in first out, berarti yang terakhir ini yang menjadi harga pokok penjualannya yang akan dijual pertama kali, yang 3.000. Ya, harga jualnya 5.000, harga pokok penjualannya 3.000, berarti laba kotornya adalah 2.000. Tinggal 2, ya, persediaan akhirnya, yaitu 1 butir yang harganya 1.000 dan 1 butir yang harganya 2.000. Jadi persediaan akhirnya 2. Selanjutnya kita akan membahas metode LIFO ini dengan sistem perpuktual. Dengan data di tabel ini tanggal 1 Mei ada pembelian 30 butir, harganya 1.000, totalnya 30.000, langsung masuk ke persediaan 30 butir, harga 1.000, total harganya 30.000. Pada tanggal berikutnya yaitu tanggal 14 Mei ada pembelian 10 butir, harganya 2.000, jadi totalnya 20.000, kemudian dia masuk ke persediaan. Ini yang 30 butir adalah yang masuk pertama, sedangkan yang masuk terakhir adalah yang 10 butir. Pada tanggal 17 Mei terjadi penjualan 15 butir. Nah, yang akan kita keluarkan adalah yang terakhir dulu. Yang terakhir yang 10 butir ini dihabiskan dulu, 10 butir kali 2.000, 20.000. Ya, kekurangannya 5 ngambil dari pembelian pertama, yang masuk pertama 5 butir kali 1.000, 5.000. Sedangkan persediaannya adalah 30 butir ini dikurangi 5. Persediaannya sekarang adalah 25 butir, harganya 1.000, totalnya 25.000. Selanjutnya adalah pembelian pada tanggal 24 Mei 20 butir, harga 3.000, totalnya 60.000. Maka akan menambah persediaan 20 butir, 3.000, 60.000. Tanggal 30 ada penjualan lagi 40 butir. Yang mana yang keluar? Ya, yang tentu kalau menggunakan metode LIFO, berarti yang terakhir ini yang 20 butir, tapi masih kurang. Berarti yang masuk pertama berkurang 20. Seperti ini ya. Jadi 20 butir untuk yang terakhir masuk. Ya, karena kurang yang 20 butirnya lagi yang masuk pertama. Sisanya 5 butir yang harga 1.000. Jadi 5 butir kali 1.000, 5.000 ini persediaan terakhir. Kita lihat pembeliannya 60 butir. Ya, penjualannya 55 butir. Persediaan akhirnya adalah 60 dikurangi 55 sama dengan 5 butir. Dan 110 dikurangi 105 adalah 5.000. Harus seperti ini ya. Mudah-mudahan paham.
rata-rata bergerak atau average. Kita akan mulai dari sistem periodik, ya, metode rata-rata dengan data transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 bulan Mei dibeli 1 butir telur asin harganya 1.000, masuk ke gudang, ya, ini persediaan awalnya. Kemudian pada tanggal berikutnya ada pembelian lagi 1 butir telur, harganya 2.000, masuk ke persediaan. Ya, kita persediaan sudah ada 2 butir telur. Tanggal berikutnya 28 dibeli telur asin lagi, harganya 3.000. Hanya adalah 3. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan metode rata-rata ini dengan sistem periodik? Ya, misalkan ya setelah kita memiliki 3 persediaan ini, ada transaksi tanggal 30 dijual 1 butir telur asin harganya 5.000, ya. Ini harganya. Berarti harga jualnya adalah 5.000. Kita mencari harga pokok penjualan dan laba kotornya. Harga pokok penjualan di metode rata-rata ini harga total persediaan dibagi banyaknya persediaan. Ya. Jadi ini 3.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000, 6.000 dibagi 3 telur, 3 butir telur sama dengan 2.000. Jadi HPP-nya adalah 2.000. Laba kotor adalah harga jual 5.000 dikurangi 2.000 sama dengan 3.000. Persediaan akhirnya adalah 2 butir telur, ya. Karena dijual 1, berarti tinggal 2 butir telur kali 2.000 sama dengan 4.000. Sedangkan untuk metode perpetual, ya, sistem perpetual, kita contohkan lagi. Misalnya tanggal 1 bulan 5 ini pada tabel ada pembelian 30 butir telur, harganya 1.000, langsung masuk ke persediaan, ya, sama 30.000. Kemudian tanggal 14 Mei ada pembelian lagi 10 butir telur, ya. Nah, di sini kita jumlahkan, ini 30.000, ini 20.000, ya, pembeliannya. Jadi 50.000 dibagi banyaknya persediaan 10 ditambah 30 sama dengan 40. Jadi 50.000 dibagi 40 sama dengan harga rata-rata per butirnya 1.250. Jadi 40 butir harga satuannya 1.250 sama dengan 50.000. Tanggal 17 ada penjualan 15 butir, berarti 15 butir kali harga rata-ratanya 1.250 sama dengan 18.750, dan persediaannya adalah 40 butir dikurangi 15 sama dengan 25 butir. Dikali harga rata-rata 1.250 sama dengan 31.250. Pada tanggal 24 ada pembelian lagi 20 butir harganya 3.000, 60.000. Berarti kita jumlahkan 60.000 ini ditambah persediaan 31.250 sama dengan 91.250 dibagi banyaknya persediaan 25 butir ditambah 20 butir sama dengan 45. Jadi harga telur yang terbaru harga rata-ratanya adalah Rp2.028. Jadi 45 butir kali 2028 sama dengan 91.260. Ini persediaan per 24 Mei. Pada tanggal 30 ada penjualan 40 butir. Nah, berarti 40 butir dikali harga rata-rata terbaru Rp2.028 sama dengan 81.120. Sedangkan persediaan airnya adalah 45 dijual 40, jadi tinggal 5 butir kali Rp2.028 sama dengan 10.140, ya. Ini dibulatkan. Kemudian persediaan airnya adalah jumlah pembelian 60 butir, jumlah penjualan 55 butir, sedangkan persediaan airnya ada 5 butir, ya. Demikian Pembahasan kita tentang metode persediaan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.